إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Setiap kita tentunya menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan setiap kita tentunya berusaha untuk menghindarkan seluruh mara bahaya yang akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan berbagai macam usaha kita lakukan demi untuk menyelamatkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita. Adapun mara bahaya di dunia tidak kita pungkiri. Setiap orang tentunya berusaha untuk menghindarinya. Ketika di sana ada tahu bahwasanya sesuatu itu berbahaya, seorang itu tinggalkan. Kalau kita tahu minuman keras berbahaya, baik itu untuk akal kita maupun untuk jasmani kita, kita tinggalkan. Ini sebagai bentuk upaya kita menghindarkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita di dunia. Dan berbagai macam mara bahaya yang lain. Sebagai contoh yang baru-baru ini terjadi pada kita semuanya tentang bahaya abu vulkanik. Yang menurut info yang sampai kepada kita, kalau terhirup bisa merusak saluran pernafasan. Kalau masuk ke mata bisa merusak jaringan mata. Kemudian kita berusaha untuk bisa menghindarkan dari bahaya tersebut dengan cara menggunakan kacamata ketika mengendarai kendaraan, menggunakan masker dan juga yang lainnya. Ini tidak kita pungkiri, ini juga penting. Tapi di sana ada yang lebih penting lagi, yakni menghindarkan mara bahaya yang akan menimpa kita di akhirat kelak. Yang mana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi yaumul hisab, tentunya kita di sana dituntut, yakni untuk mempersiapkan diri kita menghindarkan dari mara bahaya tersebut. Tentunya dengan cara melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Sebagai contoh, kita menghindarkan dari seluruh perbuatan-perbuatan yang terkandung padanya unsur kesyirikan. Karena syirik ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tentunya kita lebih penting untuk menghindarkan dari kesyirikan, dari perbuatan yang sangat berbahaya ini, daripada yakni kita menghindarkan dari urusan-urusan dunia yang ada di hadapan kita. Meskipun ini sama-sama penting, tapi lebih penting adalah menghindarkan dari mara bahaya yang akan menimpa kita di akhirat kelak. Karena perbandingan antara dunia dengan akhirat itu perbandingan yang sangat jauh. Kalau dunia, rata-rata kita mungkin umur 60 sekian tahun. Tapi di akhirat kelak, kehidupan kita itu akan abadi. Ketika seorang masuk ke surga, maka dia akan abadi di surga.
ketika wal'iyadzubillah masuk dalam neraka karena kekafirannya, maka dia juga kekal di dalam neraka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu tentunya lebih penting bagi kita untuk menghindarkan bahaya yang akan menimpa kita, yakni di akhirat kelak, dengan cara melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Sebagai contoh, yakni kita hindarkan seluruh kesyirikan-kesyirikan yang ada di hadapan kita, karena ini bahaya yang akan menimpa kita. Sebagai contoh kesyirikan, yakni bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita jelaskan pada kajian yang terdahulu bahwasanya nadar itu ada secara globalnya, ya, ada 3 macam. Ada nadar yang wajib, yakni seorang yang telah mewajibkan amal yang tidak wajib bagi dirinya, maka ini menjadi amal tersebut menjadi wajib. Ketika itu bentuknya adalah ketaatan-ketaatan. Sebagai contoh, nadar mau berpuasa, mau bersedekah, ataukah nadar ketaatan yang lain, maka ini wajib untuk ditunaikan. Tidak boleh seorang itu yakni membatalkan nadarnya. Kemudian yang kedua, yakni nazar yang haram untuk ditunaikan, yakni nazar dalam perkara-perkara yang bukan nazar dalam perkara-perkara yang tidak kita miliki, ataukah nazar dalam urusan-urusan yang maksiat, kemungkaran-kemungkaran, maka ini haram untuk ditunaikan. Dan yang ketiga, ini nazar yang mubah. Ini nazar bukan dalam urusan ibadah, tapi dalam perkara-perkara yang mubah. Sebagai contoh, bernazar mau berjalan kaki menuju ke suatu tempat, jadi menuju ke Masjidil Haram sebagai contoh. Ini ke Masjidil Haramnya wajib, tapi berjalannya itu silahkan, boleh pilihan. Mau naik kendaraan ataukah berjalan kaki, boleh pilihan. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan kemarin, hadis dari yakni Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, yang mana saudarinya Uqbah ini pernah bernadar bahwasanya saudari ini akan berjalan ke Masjidil Haram dalam keadaan hafian. Dalam keadaan hafiatan, yang telanjang kaki. Ya. Maka saudarinya Uqbah ini meminta kepada Uqbah untuk meminta kepada Rasulullah SAW fatwa bagaimana tentang nadarnya, yakni adiknya ini. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan, litamshi atau litarkib. Silahkan, kalau mau silahkan jalan, kalau tidak juga silahkan mengendarai kendaraan. Di sini menunjukkan nadar itu adalah nadar yang mubah. Kalau ke Masjidil Haramnya wajib karena ini suatu ibadah. Tapi berjalan ataukah naik kendaraan ini perkara yang mubah. Akan tapi nadar ini sama hukumnya dengan sumpah. Ketika seorang membatalkan sumpahnya, di sana ada kafarah. Demikian pula ketika seorang itu membatalkan nadarnya, ya, maka di sana juga ada padanya kafarah. Para ulama membahas tentang masalah nadar dengan aiman, yakni sumpah ini dalam satu pembahasan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan dalam Kitabul Aiman wan Nuzur, kitab sumpah dan juga nadar. Ketika seorang membatalkan nadarnya seperti ini, maka dia, kalau nadar itu nadar yang mubah, ya, kalau nadar yang wajib harus tunaikan. Ya, tidak ada cara untuk bisa membatalkan nadarnya. Tapi kalau nadar yang mubah di sini, ketika seorang tidak menunaikan, maka dia wajib untuk membayar kafarah. Karena ini hukumnya sama dengan sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman." Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah yang kalian lakukan secara bermain-main. Akan tapi Allah itu akan menghukum kalian dengan sumpah yang kalian lakukan dengan sengaja. Dengan akadkan dengan sengaja, aqadtumul aiman. Maka Allah katakan fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Ya, ila akhir ayat. Maka kafarahnya itu adalah yang pertama, yakni it'amu 'asharati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan pertengahan yang biasa kalian berikan makan kepada keluarga kalian. Apakah yang kedua, yakni au kiswatuhum, ataukah memberikan pakaian kepada mereka. Ataukah yang ketiga Allah katakan, yakni au tahrir raqabah, memerdekakan budak. Atau yang keempat Allah berikan pilihan, yakni puasa selama 3 hari. Nah, ini kafarah dalam hal sumpah. Ketika seorang melanggar sumpah, dalam hal ini juga para ulama membahas, termasuk nadar ketika dilanggar, maka di sana wajib padanya kafarah. Ini pembahasan nadar yang sudah kita sampaikan secara global. Sekarang kita lanjutkan di hadis yang lainnya yang berkaitan dengan masalah syiriknya seorang yang
bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita baca 2 ayat dari surat Al-Insan ayat yang ke-7 dan juga surat Al-Baqarah ayat yang ke-270, sekarang kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini. Wa fi sahih, dan dalam as-sahih, jadi sahih Al-Bukhari maksudnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Dalam sahih di sahih Bukhari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia taati. Maksudnya laksanakan nadarnya, wajib untuk melaksanakan nadarnya. Harus mentaati sesuai dengan nadarnya tersebut. Wa man nadhara an ya'sillah atau an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernadar untuk durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia durhakai. Maksudnya janganlah dia durhakai Allah. Di sini dhamirhu kembali kepada Allah. Maka janganlah dia mendurhakai Allah, janganlah dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nazar yang haram untuk ditunaikan. Kalau tadi yang wajib, sekarang yang haram untuk ditunaikan. Yani ketika seorang bernadar dalam urusan-urusan kemaksiatan, haram untuk ditaati, haram untuk dilaksanakan. Ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 6696 dan Abu Daud dalam sunannya hadis nomor 3289 dan Tirmidzi dalam sunannya juga hadis nomor 1526, Ibnu Majah serta Ahmad dalam musnadnya. Ya. Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebagaimana biasanya beliau menyebutkan sedikit biografi ataukah sedikit yakni biografi tentang perawi hadis ini, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Karena beliau itu adalah zaujun Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah menyatakan wa azwajuhu ummahatukum. Dan istrinya beliau adalah ibu-ibu kalian. Sehingga haram untuk kaum muslimin menikahi istrinya Rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun yang menikahi istrinya Rasul, meskipun Aisyah ketika Rasulullah meninggal masih muda. Tapi tidak ada seorang pun yang berani menikahinya karena haram. Karena Aisyah itu adalah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin, sehingga haram bagi kaum mukminin untuk menikahi beliau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau termasuk di antara istri yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintai. Nah, nanti disebutkan di sini. Beliau adalah wa bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang sangat dekat kedudukannya dengan Rasul. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan, dan beliau yakni Aisyah radhiyallahu taala anha adalah orang yang paling faqih. Orang yang paling paham dengan agamanya secara mutlak, dengan agama Islam secara mutlak, ahli fikih. Di antara wanita yang paling faqih, yang paling paham dengan agama secara mutlak. Tidak ada seorang pun yang menandingi keilmuan Aisyah dalam hal ilmu agama. Baik manusia yang ada pada zamannya, apalagi manusia yang datang kemudian. Tidak ada seorang pun yang menandingi keilmuan Aisyah dalam hal fikih, dalam hal agama. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah, dan beliau adalah istri Nabi yang paling afdal selain Khadijah. Karena Khadijah ini yang pertama, kemudian ya selanjutnya adalah yakni setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dengan Saudah. Setelah Saudah baru Aisyah radhiyallahu taala anhunna. Ya. Tapi yang paling afdal adalah Khadijah, kemudian yang kedua selanjutnya baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa fi tafdilha 'alaiha khilaf. Dan berkaitan dengan keutamaan, mana yang lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah, ini ada khilaf para ulama. Ada yang menyatakan Khadijah yang paling utama, ada yang menyatakan Aisyah yang paling utama. Ya. Tufiyat sanata 57 bil hijrah. Beliau meninggal pada tahun yakni 57 Hijriah. Dan beliau sangat berjasa besar terhadap kita kaum muslimin karena beliau itu banyak meriwayatkan hadis.
Karena beliau itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangganya. Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan kepribadian Rasulullah SAW, perbuatannya Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Fi sahih maksudnya adalah Sahih al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Falyuti'hu liyaf'al ma nawarahu min ta'atihi. Hendaklah dia melaksanakan ketaatan yang dia nadarkan. Di sini ma tafsirkan dengan min ta'atihi. Ma min ta'atihi. Hendaklah dia itu melaksanakan ketaatan yang mana dia bernazar dengannya. Al-ma'na al-ijmali atau fala ya'sihi. Yani fala yaf'al ma nawarahu min al-ma'siyati. Maksudnya adalah janganlah dia melakukan yakni kemaksiatan-kemaksiatan yang dia bernazar dengannya. Ini makna dari fala ya'sihi. Kemudian kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muru man sadara minhu nadharu ta'atin ay yuwaffiya bi nadhrihi kama nadhara salatan aw sadaqatan aw ghayra dhalik wa yanha man sadara minhu nadharu ma'siyatin an tanfidhi nadharihi kama nadhara adh-dhabha li ghayri Allah ay salata 'inda al-qubur aw safar li ziyaratiha aw ghayra dhalika min al-ma'asi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang terlihat darinya nadar ketaatan, muncul darinya nadar ketaatan, hendaklah mereka itu ayyuwafiya binadarihi, hendaklah dia itu menunaikan nadarnya. Sebagaimana orang yang bernadar untuk melakukan sholat, untuk sedekah ataukah yang lainnya dari ketaatan-ketaatan yang ada, maka wajib untuk ditunaikan. Wa yanha man sadara minhu nadaru ma'siyatin an tanfidhi nadarihi. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini melarang, yakni orang yang muncul darinya nadar kemaksiatan. Rasulullah melarang yakni dari melaksanakan nadarnya tersebut. Sebagai contoh orang yang bernadar untuk menyembelih, yakni menyembelih untuk selain Allah. Rasulullah melarang untuk ditunaikan yang seperti itu. Karena ini termasuk dalam kesyirikan. Apakah salat di sisi kuburan? Ataukah melakukan safar ya untuk ziarah kubur, yang mana hal ini tentunya suatu hal yang dilarang ketika seorang itu tasyuddur rihal, karena Rasul menyatakan la tasyuddur rihal illa fi thalathati masajid. Tidak boleh melakukan rihlah secara yakni bersungguh-sungguh kecuali rihlah menuju ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain ini dilarang melakukan safar, yakni dengan memberat-beratkan diri. Ya. Sengaja pergi safar hanya untuk ziarah kubur. Ini tentunya suatu hal yang dilarang berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Ketika seorang bernadar seperti ini, saya bernadar mau melakukan safar ke makamnya Sunan Kalijaga, ke makamnya Sunan yang lainnya. Ini kan ziarah kubur ya. Maka kalau nadar seperti ini tidak boleh untuk ditunaikan. Ini termasuk di antara nadar kemaksiatan. Al-ghaira dalika bil ma'asi, dan apakah yang saja itu dari kemaksiatan yang ada, maka Rasulullah dalam hadis yang mulia ini melarang kita untuk menunaikan nadar tersebut. Apapun bentuknya, yang jelas kemaksiatan, Rasulullah melarang untuk kita nadar ataukah menunaikan nadar yang seperti itu. Sebagaimana ya hadis yang sudah kita sebutkan kemarin ya sebelumnya. Yani fa innahu la wafa linadarin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Nah, hadis yang sudah kita baca kemarin yakni karena tidak boleh menunaikan nazar dalam kemaksiatan ataukah menunaikan nazar dalam perkara yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Ya. Maka di sini menunjukkan kepada kita nazar yang haram. Haram untuk ditunaikan ketika seorang itu bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Apapun bentuknya. Munasabah al-hadis al-bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, jadi annahu dalla ala anna an-nazara yakunu ta'atan wa yakunu ma'siyatan. Fadalla ala annahu ibadatun. Faman nazara li ghairi Allah faqad asyraka bihi fi ibadatihi. Kesesuaian hadis ini dengan bab, bahwasanya hadis ini menunjukkan
kepada kita. Bahwasanya nadar ini bisa terjadi ya dalam keadaan ketaatan, ataukah bisa jadi juga nadar itu untuk suatu kemaksiatan. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Maka barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik dengan Allah dalam peribadatan kepadanya. Maka ini tentunya suatu hal yang menafikan tauhidnya seseorang. Karena dia itu telah bernadar untuk selain Allah, padahal ini suatu kesyirikan yang ini menafikan tauhidnya seseorang. Kita lanjutkan di ma'istafadu dari hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Jadi yang pertama ini anna nazara ibadatun fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Faedah yang pertama bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Maka mengalihkan ibadah untuk selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Kemudian yang kedua ini wujubul wafa'i bin nadari ta'ah, wajibnya menunaikan nazar ketaatan. Ini jelas ya, wajib, nazar wajib. Dan yang ketiga adalah tahrimul wafa'i bin nadaril maksiyah, haramnya menunaikan nazar maksiat. Ya, jadi di sana ada nazar yang wajib, ada nazar yang haram. Kalau itu suatu ketaatan maka wajib untuk ditunaikan, kalau itu suatu kemaksiatan haram untuk ditunaikan. Dan di sana juga ada tadi yang saya sebutkan, ini nazar yang mubah. Ini 3 faedah dari hadis yang kita baca ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ini selesai dari pembahasan tentang masalah minasyirki an-nadhru li ghairillah. Sekarang kita lanjutkan di bab yang lainnya, yakni bab minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Ketika seorang beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di antara bentuk kesyirikan yang menafikan tauhidnya seseorang, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat Jin ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya dahulu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia, ya'udhuna bi rijalin minal jin, mereka itu beristi'adah, yakni meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka yakni sesuatu yang diberi perlindungan tersebut tidak akan menambahkan kepada mereka yang meminta perlindungan tersebut selain kebinasaan saja. Jadi perasaan takut dan juga perbuatan dosa saja. Ini surat Al-Jin ayat yang ke-6. Ini dalil yang sangat jelas dari Al-Quran yang menunjukkan haramnya beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang disebutkan adalah jin. Jin ini merupakan salah satu contoh. Demikian pula selain jin, ini juga haram seorang berlindung kepadanya selain hal-hal yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Nanti akan kita jelaskan tentang macam-macam isti'adah. Nah, dan di sini kita sebutkan dulu isti'adah yang diharamkan, yaitu isti'adah kepada makhluk-makhluk gaib, termasuk jin, malaikat, iblis, syaitan dan sebangsanya. Ya, ini makhluk gaib. Kita haram berlindung kepada mereka, tapi berlindung itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Anna fihi bayan naw'in min anwa'i syirki al-munafi lit-tauhid, wa huwa al-isti'adatu bi ghairi Allah liyuhadzira wa yajtanab. Bahwasanya dalam hadis ini, dalam ayat yang mulia ini, ataukah dalam bab ini, terdapat salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang menafikan tauhid, yakni beristi'adah kepada selain Allah Subhanahu wa taala agar supaya seorang itu berhati-hati dan juga menjauhi perbuatan tersebut. Jadi berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk di antara bentuk kesyirikan. Al-isti'adatu lughatan al-iltija wal i'tisam wat taharruz. Isti'adah secara bahasa itu adalah al-iltija, bersandar, wal i'tisam, meminta penjagaan, wa taharruz, ini juga bermakna, artinya sama, meminta
bersandar, berpegang, dan meminta penjagaan. Ya, al-i'tisam, at-taharrus. Ini secara bahasa. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya adalah al-harbu min syai'in taghabuhu ila man ya'simuka minhu. Yakni lari dari sesuatu yang engkau takuti, lari dari sesuatu yang ditakutinya kepada seseorang ataukah zat yang bisa melindungi engkau dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Ya. Ini hakikat dari al-isti'adzah. Lari dari sesuatu yang ditakuti, ini kepada orang yang bisa memberikan perlindungan dari sesuatu yang ditakuti tersebut. Ini hakikat dari al-isti'adzah, meminta perlindungan. Isti'adzah ini yakni berasal dari kata al-aun. Ya. Al-aun ini mengikuti wazan istafhala. Istafhala itu bermakna talab, yakni talabul aun, meminta perlindungan. Talabul i'adah, meminta perlindungan. Ini isti'adzah, al-isti'adzah. Ya'udhun, dalam ayat tersebut yakni wa annahu kana rijalun insi ya'udhun. Ya'udhun. Yani bi an yaqula ahaduhum idza amsa biwadin wa khafa min al-jinn a'udhu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Ya'udhun, mereka itu berlindung, yakni dengan mengatakan salah seorang di antara mereka ketika berjalan ataukah melewati sebuah lembah dan takut dari jin, mereka itu mengatakan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi, aku berlindung kepada yakni tuan yang memiliki lembah ini. Dalam bahasa Jawa itu sing bawrekso biasanya. Aku berlindung kepada yakni orang yang apakah makhluk yang menguasai lembah ini dari kebodohan kaumnya. Ini perlindungan seperti ini adalah perlindungan yang syirik batil. Karena berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini berlindung kepada makhluk-makhluk yang mereka anggap sebagai penunggu tempat tersebut. Jadi hati-hati yang seperti ini ya, ini termasuk di antara kesyirikan yang disebut contohkan di sini. Aku berlindung ketika melihat sebuah lembah, aku berlindung kepada makhluk yang menguasai lembah ini. Makhluk yang yakni memiliki lembah ini dari kebodohan kaumnya. Ini ucapan-ucapan syirik. Rahaqa fazaduhum rahaqa, ini rahaqa yani khaufan au ithman. Mereka itu tidak menambahkan apapun kecuali rahaqa, yakni perasaan takut dan juga dosa. Jadi jin-jin itu sama sekali tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka, tapi yang ada bahkan jin itu hanya sekedar menambahkan perasaan takut dan juga perbuatan dosa kepada orang yang berlindung kepadanya. Kita lanjutkan di ma'al ijmal lil ayah, makna global dari ayat ini. Anna Allah Subhanahu yukhbiru anna ba'dal insan yaji'una ila ba'dil jin lita'manahum mimma yakhafun wa anna al-multaji'a bihim zadu al-multaji'ina khawfan badala an yu'amminuhum wa hadha mu'amalatun lahum binaqid qasdihim wa 'uqubatun min Allah lahum. Makna global dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwasanya sebagian manusia ada yang bersandar, berlindung kepada sebagian jin untuk mencari keamanan, untuk meminta jaminan keamanan kepada mereka para jin, ya, dari apa yang mereka takuti. Dan bahwasanya orang yang mereka sandari tersebut, orang yang mereka mintai perlindungan tersebut, ya, tidak akan menambahkan apapun kepada orang yang meminta perlindungan selain khaufan, perasaan takut saja, sebagai ganti dari perbuatan mereka meminta jaminan keamanan dengan jin-jin tersebut. Maka ini termasuk di antara bentuk muamalah. Muamalatun lahum binaqid qasdihim. Bermuamalah dengan mereka, yakni bertentangan dengan tujuannya. Karena kita bertujuan ketika berlindung kepada jin itu, maksudnya bukan kita ya, maksudnya mereka. Mereka bertujuan dengan berlindung kepada jin, minta perlindungan kepada jin itu agar supaya jin itu bisa memberikan keamanan kepada mereka. Tapi bahkan tidak. Yang ada bahkan ini berlawanan dengan maksud tujuan mereka. Ya. Jadi bahkan jin itu hanya akan menambahkan perasaan takut dan perbuatan dosa saja kepada mereka, orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan juga wa 'uqubatun minallahi lahum, dan juga sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka.
orang-orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna global dari ayat tersebut. Sekarang kita lanjutkan di munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab. Jadi anna Allah haka an mu'mini al-jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul wa amanu bihi dzakaru asya'an min asy-syirki kanat tajri min al-insi fil jahiliyyah min jumlatiha al-isti'adzatu bi ghairillah wa dzalika min babil istinkari lahu wa dzalika min babil istinkari laha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala haka menceritakan, menghikayatkan tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Jadi jin itu juga ada yang beriman, ada yang kafir. Ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ini ucapan jin. Dalam ucapan jin Allah sebutkan. Dan bahwasanya di antara kita itu ada orang yang muslim, ada yang adil. Tapi juga ada banyak di antara mereka yang kufur. Jadi ada jin yang muslim juga. Allah menceritakan dalam ayat yang mulia ini tentang orang-orang yang beriman dari kalangan jin. Bahwasanya ketika jelas bagi mereka agamanya Rasul dan mereka beriman dengannya, mereka menceritakan sesuatu kesyirikan-kesyirikan yang terjadi dari manusia pada zaman jahiliyah. Di antara kesimpulan dari ceritanya mereka itu, ini tentang isti'adzah bi ghairillah. Ada di antara manusia yang beristi'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini kepada mereka. Wa dzalika min babil istinkari laha. Maka ini termasuk di antara bentuk pengingkaran dari jin-jin tersebut kepada mereka, orang-orang yang berlindung kepada mereka. Ketika mereka sudah beriman, mereka mengingkari orang-orang yang berlindung kepada mereka. Ya. Jadi, ya, ini ayat ini sangat sesuai dengan pembahasan kita tentang masalah ini termasuk di antara bentuk kesyirikan beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan di mustafadun bil ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun, bahwasanya isti'adzah kepada selain Allah itu adalah merupakan kesyirikan. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan. Lianna mu'mini al-jinna, karena orang-orang beriman dari kalangan jin itu mereka mengatakan qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Dalam surat jin dikatakan ya. Ini ketika jin itu mendengarkan Al-Qur'an, bacanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ya, ini ucapan jin. Bahwasanya telah diwahyukan ada sekelompok jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Dan mereka itu takjub dengannya sehingga mereka mengatakan ya, bahwasanya ini adalah petunjuk dari Rabb-nya. Sehingga mereka beriman dan mereka mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Ini surat Al-Jin ayat yang kedua. Kemudian setelah itu baru thumma dzakaru ba'da dzalika ala wajhi istinkar, kemudian mereka menyebutkan setelah itu sebagai bentuk pengingkaran, yakni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jin. Ya, dan bahwasanya ada sekelompok manusia dari kalangan ya, manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin. Maka jin tersebut hanyalah menambahkan kepada mereka itu perasaan takut dan dosa saja. Ya, ini surat Jin ayat yang ke-6. Di sini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya isti'adzah kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan, sehingga jin itu sendiri yang mereka jadikan sebagai tempat untuk meminta perlindungan, mereka juga mengingkari perbuatan orang yang berlindung kepadanya. Sehingga ini merupakan kesyirikan. Kemudian yang kedua, yakni umum risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil thaqalain, keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk thaqalain. Dua jenis makhluk, yakni al-jin wal ins, manusia dan juga jin. Ya, jadi syariat ini ternyata bukan cuma untuk manusia saja, tapi untuk golongan jin, bangsa jin juga mereka dibebani dengan beban syariat sebagaimana kita manusia. Ya. Oleh karena itu, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka itu beribadah, menyembah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mafhumnya di sini tentunya kita tahu bahwasanya jin-jin juga ada yang mengikuti agamanya kita, ini agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka juga tentunya ada dai-dainya sebagaimana kita. Di antara manusia ada dai-dainya, dan di antara mereka juga ada penjahat-penjahatnya sebagaimana manusia. Jadi sama dengan kita, cuman bedanya itu alamnya. Kita alamnya alam
nyata, sementara itu alam yang gaib. Tidak bisa dilihat dengan mata dan kepala kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ini annal isti'adzata bi ghairillahi turithul khauf wa dha'fa. Bahwasanya beristi'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah, hanyalah akan mewariskan perasaan takut dan juga kelemahan saja. Hanyalah akan bisa mewariskan perasaan takut dan juga kelemahan. Kemudian yang keempat, yakni yufhamu minal ayah al-isti'adzata billahi turithu quwwatan wa amnan. Dipahami dari ayat ini, kalau tadi di poin yang ketiga dikatakan isti'adzah kepada selain Allah akan mewariskan perasaan takut dan juga kelemahan, maka dipahami dari ayat ini bahwasanya berlindung kepada Allah itu akan mendatangkan, akan mewariskan kekuatan serta keamanan. Jadi pemahaman balik dari ayat tersebut tadi. Jadi poin yang ketiga tadi dipahami sebaliknya, ini ketika seorang berlindung kepada Allah, maka meminta perlindungan kepada Allah, maka dia itu akan mendapatkan kekuatan serta keamanan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini tentang isti'adzah kepada selain Allah, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Jadi wa an Khalah binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Dari Khawlah binti Hakim, beliau mengatakan, radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat persinggahan. Maka kemudian dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang telah Allah ciptakan. Lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya hatta yarhala min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat singgahnya tersebut itu. Ya, dia saya terima Muslim rahimahullah dalam sahihnya, nomor hadis 2708, Tirmidzi dalam sunannya 3433, Ibnu Majah dalam sunannya 3247, dan Ahmad dalam musnadnya. Ini hadis yang sahih. Di sini menunjukkan kepada kita salah satu perlindungan yang dibolehkan secara syariat, yang berlindung dengan kalimat-kalimatnya Allah yang maha sempurna. Maka di sini Rasul menjanjikan siapa yang berlindung dengan kalimat tersebut, yakni ketika singgah di suatu tempat mengucapkan doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan di keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam syarah di sini, dalam bakhasnya. Haulah bintu Hakim huwa bintu Hakim ibn Umayyah as-Sulamiyah. Kanat zaujah dari Uthman ibn Maz'un. Dulu Haulah ini adalah istrinya Uthman ibn Maz'un radhiyallahu anhu. Wa kanat salihatan fadilatan, dan beliau ini, yakni Haulah ini adalah seorang perempuan yang salihah dan seorang yang memiliki keutamaan. Sahabiyah, ya, yang mulia radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Ini Haulah binti Hakim. Yani beliau meriwayatkan kepada kita sebuah hadis, ini tentang doanya Rasul, perintahnya Rasul untuk berlindung dengan menggunakan kalimat-kalimatnya Allah ketika singgah di suatu tempat, yakni dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimatillah maksudnya itu adalah al-muradu biha huna Al-Qur'an, yang disebut, yang dimaksud dengannya itu adalah Al-Qur'an. Berlindung dengan Al-Qur'an. Di sini menunjukkan Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah yang Allah ucapkan. Sehingga tentunya boleh seorang berlindung dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukanlah makhluk. Kalau saja Al-Quran itu makhluk, tentunya dilarang berlindung dengan makhluk. Ini termasuk akidah yang harus kita yakini, Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah. Sehingga boleh berlindung dengannya. Cuman bukan dengan, yakni bukunya bukan. Bukan dengan lembaran-lembarannya bukan. Ya, karena terkadang ada kesalahan di sebagian kaum muslimin ketika takut uangnya diambil tuyul, dimasukkan ke sela-sela mushaf. Ya, ini kan keliru. Ya.
Bukan seperti ini maksudnya, tapi seorang itu boleh membacanya supaya dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Karena ini termasuk di antara kalimat, yakni kalimat-kalimat Allah, ini kalamullah subhanahu wa ta'ala. At-tammah, yakni al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala 'aib. Yakni kalimat-kalimat yang tidak menempel padanya kekurangan dan tidak pula aib. Tidak ada kekurangan, tidak ada celah. Ya. Yang namanya sempurna itu berarti kamilat, sempurna. Tidak ada padanya kekurangan-kekurangan, tidak ada padanya celaan-celaan. Ini kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, yani ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi asy-syarru min hayawan aw ghairihi. Yani dari semua kejelekan. Min kulli syarrin. Ya. Dari semua kejelekan, min kulli syarrin, dari semua kejelekan, fi ayyi makhluqin, dari makhluk manapun, dari makhluk apapun yang bisa melakukan kejelekan dari kalangan binatang ataukah yang lainnya. Ya. Al-ma'na ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Jadi yurshidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila al-isti'adati an-nafi'ati allati yandafi'u biha kullu mahdhurin yakhafuhu al-insanu 'indama yanzilu buq'atan min al-ardi. بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة من كل غائلة سوء. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya untuk beristi'adzah. Ya. Ini permintaan perlindungan yang bermanfaat, yang bisa mencegah dari segala sesuatu yang ditakutkan. Ya. Dari segala sesuatu yang membahayakan dan ditakutkan manusia ketika dia singgah di suatu tempat. Ya. Dari tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Jadi dalam yaitu yasta'in dari kalamillah, beristi'adzah, meminta perlindungan dengan kalamullah asy-syafi al-kafi, yang bisa mencukupi. Ya. Syafi wal kafi bermakna yang bisa mencukupi, al-kamil yang sempurna dari seluruh aib-aib dan juga kekurangan-kekurangan. Agar supaya dia aman, yakni di tempat singgah tersebut, selama dia mukim di situ, ya, min kulli ghailati su, dari segala sesuatu bencana-bencana jelek. Ya, segala sesuatu kejelekan-kejelekan berupa bencana-bencana yang jelek yang akan menimpa dia. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW agar supaya kita berlindung kepada Allah dari kejelekan makhluknya dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ketika kita singgah di suatu tempat yang kita khawatirkan di situ akan tertimpa madarat. Kita jadikan di munasabatul hadits al-bab, sunnah hadis ini dengan bab yakni anna fihi irsyadan ila al-isti'adzati an-nafi'ati al-mashru'ati badalan min al-isti'adzati asy-syirkiyyati allati kanat yasta'miluha al-musyrikun. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat padanya petunjuk untuk beristi'adzah. Isti'adzah, perlindungan yang bermanfaat yang disyariatkan sebagai ganti dari isti'adzah syirik yang digunakan oleh orang-orang musyrikun. Di sini diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW tentang isti'adzah yang disyariatkan yang bisa memberikan manfaat. Ya. Kita juga diberi sabar oleh hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini yang pertama yakni bayanu annal isti'adzata ibadah. Dalam hadis ini terdapat padanya menjelaskan bahwasanya isti'adzah itu adalah ibadah. Meminta perlindungan itu adalah merupakan bentuk ibadah, sehingga tidak boleh meminta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ini ibadah. Tidak boleh mengalihkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yakni annal isti'adzata al-mashru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi, bahwasanya isti'adzah yang disyariatkan itu adalah isti'adzah yang dilakukan yakni kepada Allah ataukah dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Oleh karena itu para ulama itu membagi isti'adzah itu ada beberapa macam. Ada yakni yang pertama isti'adzah kepada Allah. Yang dibolehkan ini ya. Kemudian yang kedua ini isti'adzah bi sifatin min sifatihi. Beristi'adzah dengan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah. Sebagai contoh dalam hadis yang mulia ini isti'adzah dengan kalimatnya Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Juga boleh beristi'adzah dengan keagungannya Allah.
a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Ini juga boleh ya, berlindung dengan keagungannya Allah. Berlindung dengan izzahnya Allah, a'udzu bi'izzatika. Ini juga boleh seperti ini. Berlindung dengan izzahnya Allah, dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah berlindung dengan keridhaannya Allah, a'udzu biridhaka min sakhatika wan nar. Ya. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, berlindung dari neraka. Nah, boleh juga berlindung dengan wajahnya Allah, a'udzu bika, a'udzu biwajhillah. Ya, aku berlindung dengan wajahnya Allah. Ini sifat-sifatnya Allah yang boleh kita berlindung dengannya. Demikian pula di sana isti'adah yang disyariatkan yang lainnya juga yang termasuk dibolehkan. Jadi al-isti'adatu bima yumkinu al-'audhu bih min al-makhluqin min al-bashar aw al-amakin. Ini juga boleh. Kalau tadi sudah disyariatkan, ini sekarang boleh. Ini isti'adah dengan apa yang mungkin seorang berlindung kepadanya. Baik itu dari kalangan makhluk, manusia maupun tempat. Apakah yang lain yang bisa melindungi. Ini juga boleh ya. Ketika seorang mungkin dikejar-kejar oleh penjahat, berlindung ke kantor polisi, minta perlindungan kepada polisi. Ini kan tidak ada salahnya, karena mungkin saja mereka berlindung dari penjahat tersebut. Ya. Tapi dalam urusan yang nyata, dalam urusan yang nyata boleh berlindung dengan makhluk. Dalam urusan yang nyata, ketika terjadi serangan, berlindung di bawah benteng, ya, kan berlindung namanya. Ini juga boleh. Ya. Bahkan dalam hadis dikatakan, ini hadis tentang fitnah yang terjadi di akhir zaman nanti. Rasul menyatakan, man wajada malja'an aw ma'adan, ya, falya'id bih. Barang siapa yang mendapatkan sebuah tempat pelindungan, apakah tempat, ya, malja, tempat bersandar, apakah tempat pelindungan, falya'id bih, maka silahkan dia berlindung dengannya. Di sini menunjukkan Rasulullah membolehkan berlindung dengan tempat-tempat kalau begitu dalam urusan-urusan yang nyata, bukan dalam urusan yang gaib. Kalau urusan yang gaib, sebagai contoh dari bahaya yang gaib, ini tentunya tidak boleh seorang itu berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini isti'adah yang ketiga. Dan yang keempat jadi isti'adah dengan selain Allah, baik itu kepada yang telah meninggal dunia, telah mati, ya, atau hidup tapi yang tidak ada di hadapannya. Ini isti'adah yang syirik. Maka di sini dilarang isti'adah yang seperti ini. Ya. Ini tadi dua disyariatkan, isti'adah kepada Allah, isti'adah kepada sifat-sifatnya Allah atau keagungannya Allah tadi. Dan yang ketiga ini yang mubah, yang boleh dalam hal-hal yang nyata ya. Dan yang keempat yang haram. Ini 4 macam isti'adah. Ya. Kemudian yang ketiga ini, anna kalam Allahi ghairu makhluk, bahwasanya kalam Allah itu bukanlah makhluk. Al-Quran bukanlah makhluk. Kalimat-kalimatnya Allah bukanlah makhluk. Lianna Allah syara'a al-isti'adah bih, karena Allah mensyariatkan isti'adah dengannya. Wal isti'adatu bil makhluk syirkun kama sabaqa, dan isti'adah kepada makhluk adalah syirik sebagaimana sudah berlalu. Fadalla ala annahu ghairu makhluk, maka di sini menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukanlah makhluk. Ya, kalamullah ya kalamullah, bukan termasuk dari makhluk. Nah. Kemudian yang keempat yang fadilatu hadzal du'a ma'tisarihi. Keutamaan doa ini meskipun pendek, meskipun ringkas, tapi ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini Rasul menjanjikan bahwasanya orang tersebut tidak akan tertimpa madarat sedikit pun ketika dia singgah di suatu tempat dengan mengucapkan doa tersebut, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sampai dia pergi tidak akan tertimpa madarat apapun. Meskipun pendek doanya, tapi ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang kelima yakni anna nawasiyal makhluqat biyadillah, bahwasanya ubun-ubunnya para makhluk itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu mampu saja untuk menjaga seseorang dari kejelekan makhluk yang lain. Ketika mereka berlindung kepada Allah, maka Allah mampu saja untuk menghindarkan kejelekan dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Karena seluruh ubun-ubunnya makhluk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki, maka Allah akan lakukan apa yang Allah inginkan. Ini beberapa faedah dari hadis yang sudah kita sampaikan tadi berkaitan dengan isti'adah kepada selain Allah, termasuk di antara bentuk kesyirikan. Sehingga tentunya kita harap untuk beristiadah kepada Allah. Tapi kalau kita berlindung, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah dengan kalimat-kalimatnya Allah, atau dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita. Insyaallah untuk pembahasan yang lainnya berkaitan dengan masalah istighatsah. Kalau tadi istiadah sudah kita selesaikan, istighatsah dan juga yang lainnya kita lanjutkan pada kajian yang datang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.